Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Alhamdulillah ya Pak, tadi sudah berakhir proses kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Bapak. Nah pertanyaan saya sekarang Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah saya observasi, di mana ada observer nih di dalam kelas itu, gimana Pak? Alhamdulillah, ya pasti terasa lega gitu ya, terasa lega. Jadi bisa untuk memaksimalkan lagi tentang strategi kita dalam pembelajaran kelas seperti itu, dan juga untuk menghadapi anak-anak tentang kegiatan-kegiatan yang dari kelas yang berkaitan dengan materi-materi ajar kita ajarkan kepada anak-anak seperti itu. Oke, jadi sudah lega nih ya, kalau sudah kita laksanakan tugas observasi ya. Oke, baik. Nah sekarang bisa diceritakan kembali nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi? Oh iya, baik. Jadi yang pertama itu untuk tujuan pembelajaran yang di kelas tadi itu materinya tentang luas trapesium. Anak-anak dan intinya anak-anak bisa memahami luas trapesium itu seperti apa. Yang kedua, anak-anak memahami bisa menganalisis bagaimana cara untuk menguraikan formula dasar ke formula berikutnya. Jadi bahasanya rumus dasarnya dari luas bisa mencari tinggi, dari tinggi bisa mencari sisi alas, dan dari alas bisa mencari sisi atas atau musuh atas beserta tingginya seperti itu. Jadi intinya anak harus memahami dasar daripada kerangka trapesium itu seperti apa dan mampu untuk menghitung luas gitu dengan menggunakan rumus yang sudah digunakan. Nah sekarang tadi kan sudah dikatakan tujuannya seperti itu, terus area pengembangannya bisa diceritakan ulang kembali. Ini area pengembangannya anak-anak ini jadi bisa, intinya bisa memahami luas itu bagaimana. Yang pertama, yang kedua, satuan hitung itu bagaimana? Karena satuan hitung itu ada perbedaan. Ada namanya satuan hitung panjang, ada satuan hitung luas. Kalau yang namanya berbicara kamu datar luas, identik dengan pangkatnya kuadrat atau pangkat dua atau persegi atau bersangkan. Identik dengan volume pasti pangkatnya kubik satuannya, dari kilometer sampai milimeter atau sentimeter seperti itu. Jadi anak-anak insya Allah mampu nanti dia akan menghitung luas bangun datar, baik itu nanti persegi, persegi panjang, segitiga ataupun bentuk trapesium, belah ketupat, dan pun bangunan dan pun luas-luas bangun datar yang lainnya. Intinya anak-anak ini mengetahui dasar dulu nih bagaimana untuk bisa memahami luas itu, sehingga kedepannya anak-anak juga bisa memahami keterkaitan dengan bangun ruang nanti, karena bangun datar itu pasti identik keterkaitannya dengan bangun ruang. Nah, bangun ruang otomatis nanti ada perhitungan, kembali lagi ke perhitungan dasar seperti itu. Jadi tadi saya simpulkan bahwa intinya berarti kognitif siswa yang dituntut agar mereka mampu untuk menghitung dasar dari trapesium bangun datar tersebut, kemudian yang akan ada keterkaitan ke bangun ruang seperti itu ya Pak ya. Oke, nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, sudah sejauh mana gitu keberhasilan Bapak yang Bapak tadi terapkan di kelas tadi itu? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sulit tapi karena memang tadi di kelas itu kita saksikan juga secara juga itu ya, bahwasanya yang tadi itu kita terakhir itu pasti ada refleksi itu, terakhir itu sebelum kita tutup, jadi kita merefleksikan dulu, kita lihat kondisi anak-anak dan kemampuan anak juga sejauh mana mereka menguasai materi tersebut. Alhamdulillah tadi menurut saya apa yang kita dapat di kelas tadi itu sekitar 75% anak-anak menguasai materi itu kelas tersebut. Jadi rentangnya 75%. Oke, alhamdulillah luar biasa Bapak ya. Oke, baik Bapak. Nah sekarang berarti kan karena 75% itu berarti belum 100% nih Pak. Nah yang menjadi pertanyaan saya juga berarti apa nih yang kira-kira yang perlu ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak lakukan bisa mencapai 100% gitu? Insya Allah kita pasti akan berikhtiar. Yang namanya manusia berusaha dan berikhtiar itu kan wajib ya, itu ya. Jadi insya Allah akan tetap kita menguraikan kembali lagi dengan jam-jam tambahan yang nanti
selingan waktu di samping pembelajaran materi yang lain, kita seling waktu untuk membahas kembali lagi tentang yang 25% tadi itu anak-anak yang belum menguasai, sehingga anak-anak yang 25% tadi ini yang belum menguasai bisa menguasai kembali. Jadi harus direfleksikan lagi kepada diri saya tadi. Iya, oke. Nah, berarti tadi harus direfleksikan kembali. Nah, pertanyaan juga nih buat saya. Nah, berarti apa sih kalau boleh investigasi sama Bapak gitu dari kekurangan yang ada itu gitu, terus apa namanya yang perlu ditingkatkan bagi Bapak kepada siswa? Oh iya, jadi Konkretnya. konkret itu untuk siswa yang 25% apa yang 75%? Yang 25%. Yang 25% dulu. Yang 20% itu, jadi konkretnya itu kita memang harus melihat kembali lagi bagaimana anak ini bisa memikirkan proses dasar perhitungan matematika itu berkaitan dengan luas kecil. Jadi dasar bentuk angka pada formula pada formula grafis tersebut, strategi untuk memindahkan angka alias juga formulanya. Kadang-kadang anak-anak yang 25% itu masih bingungnya untuk memindahkan angka. Karena kenapa? Kalau angka yang berpindah dengan angka yang berbalik tempat itu berbeda. Angka yang berpindah dia pasti dari operasinya dari positif pasti akan berubah jadi negatif. Nah, kalau angka yang berbalik dia tidak akan berubah tetap, karena cuma angka yang dibalik sama dengannya dia tetap. Jadi itu saja yang mungkin yang 25% anak tersebut yang belum terlalu menguasai. Mungkin itu yang akan diterapkan nanti supaya anak-anak menguasai, insya Allah dengan berikhtiar sampai 100% seperti itu. Ya tadi sudah Masya Allah ikhtiarnya akan seperti itu yang akan kita laksanakan. Tapi adakah tips khusus gitu supaya anak itu yang efektif dalam kelas gitu, supaya lebih menarik yang Bapak sampaikan, supaya anak itu lebih cepat masuknya gitu ke dalam pikirannya. Ya, baik, itu yang pertama mungkin untuk anak-anak yang 25% ini kita harus mengajarkan dulu, yaitu cara perhitungan dasar perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya? Jadi mungkin dengan ikhtiar tadi, dengan diagnostika mungkin itu ya, dengan diagnostika dasar kita mengajarkan supaya anak-anak ini cepat perhitungan perkaliannya. Yang kedua, pembagian mungkin selama ini yang 25% itu ada kendala gitu. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan sistem pembagian kurang dasar. Bagaimana sistem kurang dasar itu dia bertahap, turunannya bertahap, pakai turunan pengurangan supaya bisa untuk memahami lagi tentang pembagian seperti itu. Nah, kaitannya dengan anak-anak yang 25% tadi itu memang harus secara tidak sama ya, tupoksinya dengan anak yang 75%. Memang anak yang 25% ini harus secara pelan-pelan, karena daya serap anak itu kan berbeda-beda itu. Jadi secara pelan-pelan mungkin insya Allah bisa diterapkan itu sehingga bisa anak itu nanti dengan catatan memang harus maju terus ke papan tulis, dilatih dulu sering di papan tulis, insya Allah dia akan bisa. Tadi berarti kita harus banyak melatih anak dalam hal pembagian, perkalian dan sebagainya yang Bapak lakukan tadi ya Pak. Nah sekarang yang saya amati dari yang tadi sudah dilakukan observasi itu, anak-anak masih ada yang masih belum bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, menurut Bapak itu kan berarti merupakan sebuah kekurangan. Gitu. Bagaimana supaya anak itu gregetnya makin meningkat gitu? Apa yang harus Bapak lakukan strateginya? Strateginya yang pertama sambil bermain nanti ya. Nanti kita bikin insya Allah kita akan bikin suatu permainan yang menarik, yang condong ke arah menarik, tapi mudah-mudahan nanti situasinya, kondisinya nanti bagaimana dulu. Yang intinya kita bikin nanti suatu permainan. Apabila dengan permainan tersebut anak menarik, mungkin nanti kita pakai lagi permainan yang lain secara kontinu seperti itu. Ini permainan, karena kalau anak-anak mungkin dengan permainan agak menarik gitu ya. Oke, berarti intinya harus dilakukan dengan sebuah permainan. Oke, karena dasarnya memang anak itu suka bermain. Maka kita harus dikemas dengan permainan. Oke, kalau begitu kapan nih kira-kira yang akan dilaksanakan Bapak? Apa yang Bapak paparkan itu? Anak itu dalam melakukan sebuah pembelajaran itu harus dikemas dengan sebuah permainan nih. Apa nih? Insya Allah mungkin waktu
sesuaikan juga dengan waktu ibu juga, dan disesuaikan dengan jadwal MTK yang ada di kelas 5B. Ya, oke sih. Nah, oke baik, terima kasih Bapak. Nah terus kan gini tadi akan menyesuaikan sesuai dengan jam saya dan dengan kondisi anak-anak. Untuk itu apakah pertanyaan saya jangka pendek ini yang akan Bapak lakukan nih apa nih gitu? Yang berkaitan dengan untuk meningkatkan grade anak supaya tadi mengemas permainan ini dengan yang menarik supaya mendapatkan anak itu 100%. Harapan kita kan seperti itu sesuai yang kita targetkan. Iya, jangka pendeknya. Jangka pendeknya mungkin kalau untuk sekarang karena mendekati puasa gitu ya, apalagi ya bisa nanti di akhir bulan ini ataupun nanti awal setelah Ramadan ataupun pasti pertengahan Ramadan mungkin jangkauannya seperti itu mungkin Ibu. Jangka pendeknya. Ya, tadi itu kan waktu berarti. Ya. Yang akan dilakukannya seperti apa bentuknya? Ya, dan yang dilakukan seperti apa bentuknya mungkin apa yang di kelas ya bentuknya. Terserah Bapak, maksudnya itu mau pokoknya untuk menciptakan agar anak ini apa yang kita inginkan itu 100% gitu. Yang jangka pendek ini kan tadi Bapak akan mengemasnya dari sebuah permainan. Kemudian tadi yang saya tanyakan itu jangka pendeknya berarti yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target itu seperti apa gitu. Ya mungkin kita harus berikhtiar dulu ya, menyusun memikir suatu bentuk cerita supaya nanti bisa itu masuk permainan itu. Mungkin itu dulu Ibu, harus kita pikirkan dulu. Jadi memang harus segala sesuatu itu kan harus ada strategi ya, harus kita pikirkan dulu bagaimana kita mengemas cerita tersebut supaya anak ini benar-benar tertarik seperti itu. Tadi udah berarti dengan cara mengemas strategi yang ada. Nah kemudian cara mengemas strategi yang ada itu tentunya butuh komunikasi yang seperti apa nih gitu kepada mungkin apakah kita perlu teman sejawat gitu buat memberikan masukan atau apa gitu. Ya kalau teman sejawat otomatis itu penting gitu ya, sangat berguna untuk pembelajaran itu. Jadi anak-anak juga dia belajar ada teman sejawat, apalagi kan gurunya seperti itu, otomatis masukan itu dari teman sejawat itu sangat saya harapkan juga untuk bisa membantu juga dalam memaksimalkan program belajar kelas dengan anak-anak seperti itu. Ya, berarti dalam jangka pendek akan melakukan kolaborasi bersama teman sejawat gitu ya Pak ya, berarti intinya seperti itu. Oke baik Pak, ini saya akan memberikan catatan yang tadi saya sudah lakukan kegiatan observasi yang Bapak lakukan. Yang pertama, saat Bapak menanyakan alasan kenapa anak itu tidak masuk gitu, kan misalnya si A nggak masuk gitu, dan harapan saya Bapak harus menanyakan alasannya kepada temannya, kenapa nah gitu, anak itu misalnya si A tidak masuk, dia sakit Bu gitu, atau sakit Pak gitu, dan di situ kita harus memberikan sebuah penguatan kepada anak bahwa memberikan teladan, nah kita doakan dulu supaya teman kita sehat, kemudian kita bisa berkumpul untuk belajar bersama kita. Jadi harus ada seperti itu. Nah kemudian yang kedua, saya belum melihat Bapak menyampaikan perasaan dia saat dia kan pasti dari rumah itu anak-anak itu memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sedih habis diomelin mamahnya ataupun apapun itu gitu. Harus ditanyakan perasaannya, hari ini gimana perasaan kamu begitu. Ketika menanyakan habis perasaannya berarti kan kita tahu kondisi di situ bagus. Bapak tadi sudah menyampaikan ice breaking. Nah jadi maksudnya sebelum melakukan ice breaking harus menanyakan perasaan terlebih dahulu. Kemudian dikuatkan dengan ice breaking, semuanya akhirnya menjadi seru pembelajaran tersebut menjadi mereka gembira. Nah selanjutnya untuk dalam pengalokasian waktu, Bapak di situ menuliskan di FPK ini 2 kali 35. Tetapi tadi overloaded gitu. Jadi ya jadi maksud saya nanti ketika Bapak memberikan sebuah pembelajaran, kalau misalnya batasnya seperti itu ya sesuaikan. Jadi anak itu ketika membuat modul ajar di sini harus diterapkan untuk pendahuluan berapa menit, untuk kegiatan inti berapa menit, untuk refleksi berapa menit begitu. Jadi nanti semuanya
tercover pas begitu. Nah seperti itu ya Pak ya. Nah tadi kenapa saya tidak keluar ya karena saya menunggu penutupannya seperti apa begitu. Saya juga mohon maaf Ibu menunggu bel juga, biasa menunggu bel selesai, jadi selesai lah. Belajar terus. Lain kali gitu, sesuaikan gitu. Kalau memang ini kan matematika itu tidak mesti banyak soalnya. Jadi dibuatkan sebuah permainan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika anak itu dikasih tugas kelompok begitu, langsung aja dikasih soalnya 5, maka di situ di papan tulis tempelin nih kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah siapa yang sudah selesai langsung tulis. Jadi di situ ada kompetisi. Nah ketika ada kompetisi, langsung ketika itu kita langsung analisis nih anak ini, kemudian kelompok ini, oh ternyata nilainya 100 gitu, yang ini nilainya 60, langsung kita kasih apresiasi. Jadi semuanya itu tidak ada yang dijadikan PR buat penilaian kita gitu. Jadi langsung semuanya ternilai, mereka akan merasakan bangga di situ. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk setelah alokasi waktu, harapan ibu saat sebelum melakukan pembelajaran, setelah tadi tanya perasaan dia, kemudian memang namanya sudah memberikan case reading, kita harus selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Itu jangan lupa gitu. Nah selanjutnya, oke, di sini guru harus sebagai fasilitator. Jadi tadi yang saya lihat guru masih banyak untuk terlalu ini gitu. Jadi harapan ibu ketika memberikan sebuah pembelajaran itu, anak-anak dikasih sumber materi yang Bapak sudah kemas. Jadi materi ini Bapak dalam bentuk misalnya, kan anak itu tidak semuanya bisa melihat secara visual. Mungkin bisa dia mendengar auditori gitu, audio visual juga gitu. Nah oleh karena itu harapan ibu tuh disiapkan gitu materinya untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan seperti itu. Nah jadi ketika nanti disilakan kepada anak-anak, kali ibu sudah Bapak sudah menyiapkan materi boleh dengan infografis atau mungkin dengan presentasi, tapi silakan kalian lihat dulu gitu, kalian mau minatnya yang mana, jadi itu mereka pelajari. Nah setelah dipelajari baru Bapak kasih kepada anak sebuah evaluasi, sudah sejauh mana materi yang dia sudah kuasai gitu, tentang tadi yang dibilang tentang teknik dasar perurusan dari dia, mungkin memahami trapesium juga seperti itu. Jadi Bapak tidak terlalu banyak untuk seperti itu. Jadi untuk menginvestigasi itu ya jadi seperti itu. Nah jadi harapannya sebagai fasilitator. Kemudian tapi memang tadi sudah bagus, pembelajaran sudah kontekstual dengan cara gestur. Ini kalau begini berarti sejajar tidak gitu. Nah itu sudah bagus, kontekstual sudah. Nah kemudian intinya ketika anak maju, entah apapun dia salah atau tidak, semuanya harus dikasih apresiasi gitu. Soalnya tadi ada yang ini. Kemudian tadi kan dengan cara Bapak itu kooperatif learning ya, kooperatif learning. Nah, kooperatif learning memang memberikan sebuah informasi, tapi memberikan sebuah informasi tadi yang saya katakan tadi, Bapak itu memberikan informasinya lewat sumber belajar, boleh lewat Google, boleh lewat Bapak yang beri kertas dikasih ke anak-anak gitu yang diperbaiki itu. Nah, kemudian di situ kan anak sudah dibagi kelompok gitu. Nah, ketika dibagi kelompok, sebelum anak-anak mengerjakan tugas yang dari Bapak itu, jadi Bapak harus menyampaikan kontrak belajar. Jadi supaya target yang kita inginkan tercapai. Misalnya, oke, untuk diskusi 30 menit ya, gitu. Tampilkan di situ gitu. 30 menit. Pokoknya selesai tidak selesai ya harus gitu, harus diselesaikan. Nah, jadi kontrak belajar yaitu setelah itu Bapak harus memberikan tadi yang kan Bapak bilang di kegiatan afektif itu, maksudnya penilaian afektif secara observasi, jadi mengamati perilaku anak. Nah di situ harus ada anak-anak saat kalian melakukan kegiatan kelompok, tolong tanggung jawab untuk mengerjakan bersama-sama. Apapun yang disampaikan sama temannya hargai, tolong gotong royongnya dijaga supaya cepat gitu. Artinya di situ harus selalu kita sampaikan, mengingatkan kepada anak-anak. Jadi biar anak-anak itu oh iya saya punya tanggung jawab nih, harus selesai nih kelompok ini gitu. Kemudian seperti itu. Oke lanjut, asesmen yang dinilai harus disampaikan juga sebelum di anak-anak ini. Nah Bapak akan menilai kalian asesmennya itu tutor sebayanya seperti apa gitu.
Kemudian untuk nilai formatif yang akan Bapak lakukan adalah ini. Kemudian penilaian sikapnya yang akan Bapak nilai buat kamu adalah satu, kegotong royongannya, kedua nilai kritisnya dan sebagainya, seperti itu. Sesuai dengan yang Bapak terapkan di sini. Nilai profil pelajar Pancasila ini tidak semuanya mesti diambil. Nggak mesti, pokoknya minimal 2, boleh 3 gitu. Tapi untuk kita biar tidak terlalu tidak repot lah, minimal 2 gitu. Boleh seperti itu. Nah, selanjutnya ya, tadi permainan sudah saya sampaikan. Oh ya, tadi saat anak-anak presentasi ini, Bapak di situ sekat aja anak. Ketika misalnya, nah maaf ya sayangnya gitu, nggak perlu dikasih, nggak usah disuruh soalnya, langsung diketahui, ditanya, dijawab seperti itu. Jadi jauh lebih cepat. Nanti saat mereka presentasi langsung. Oh ini dari sini gitu. Nah seperti itu. Nah selanjutnya, untuk tadi posisi duduk saat Bapak udah selesai nih, kemudian nggak usah anak-anak suruh duduk seperti semula dulu. Nanti itu mah biarkan aja kalau memang sudah selesai semuanya, artinya sudah sampai berdoa. Kemudian tadi sudah memang menanyakan refleksi ya, menanyakan kesulitan siswa. Kemudian tetapi di sini belum ada refleksi untuk menanyakan emosi anak. Nah, kalian tadi sudah mempelajari ini, gimana perasaannya hari ini gitu, senang apa tidak gitu. Jadi kan selalu ditanya, di awal ditanya, di akhir ditanya. Kemudian yang terakhir juga tadi saat terakhir itu dalam menyampaikan refleksi itu Bapak harus diperhatikan kembali untuk tadi pelajaran yang kita sudah bahas tentang apa ya, stimulusnya seperti itu aja. Jadi jangan terlalu banyak memberikan, jadi anak aja yang menjawab gitu. Kita ngasih stimulus saja. Ya seperti itu. Kemudian baru setelah itu oh iya dikuatkan sama kita gitu. Dan yang terakhir harus diakhiri dengan lagu wajib daerah. Jadi lagu wajib daerah misalnya dari ini dulu pacul atau apa gitu, baru ditutup dengan doa gitu. Mungkin itu saja masukannya. Mohon maaf lahir batin, bukan menggurui, tapi artinya Ibu berbagi pengalaman apa yang sudah Ibu sampaikan ini, Ibu laksanakan waktu di sekolah Ibu. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Jadi sekarang tadi kan sudah Ibu memberikan ini harapan Bapak nih. Harapan nih untuk ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu ya. Insya Allah harapan saya ada, mudah-mudahan dengan ini bisa pembelajaran yang sangat bagus untuk diri saya, supaya nanti bisa benar-benar menerapkan pembelajaran ini di kelas, dalam keseharian kelas, dan bisa mengembangkannya lagi seperti itu. Jadi sangat pembelajaran sangat luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Bapak. Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon sudah tersita waktunya. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Bapak untuk kegiatan pasca observasi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.